warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma, Kultum Ramadan Penuh Makna, episode yang ke-24. Dengan saya, Nadine Flianti dari Eskul Jurnalis dan rekan saya Shirley Dwi dari Rohis, SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah cara mengendalikan emosi saat berpuasa. Dengan narasumber istimewa kita, Ibu Ratna Dewi Puji Astuti selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Kersana. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu puasanya hari ini? Apakah lancar atau ada sedikit hambatan? Alhamdulillah lancar. Gimana Cherly, Nadine? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya. Amin. Nah Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu cara mengendalikan emosi saat berpuasa. Nah, saya bingung nih Bu, bagaimana cara yang efektif untuk menghindari emosi saat berpuasa? Oke. Kita tahu ya, bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan itu identik dengan bulan yang suci, bulan yang bersih, di mana umat Islam seluruhnya hampir semuanya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dalam satu bulan full, pasti tentunya. Padahal ibadah puasa di bulan Ramadan itu selain kita tidak hanya menahan lapar atau haus saja, tapi tentunya yang utama juga kita menahan hawa nafsu, ya kan, menahan amarah, emosi, yang mana hal itu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, tentunya kan pasti akan mengurangi ya, atau ibadah puasa kita pasti tidak sempurna, ya, kurang pahalanya menjadi tidak sempurna. Nah, itu pasti ada beberapa cara ya, bagaimana cara kita mengendalikan diri dari amarah atau emosi ketika kita menjalankan ibadah puasa, terutama di bulan suci Ramadan kan. Ada beberapa sih sebenarnya, mungkin diantaranya salah satunya itu tadi, kita mungkin bisa menjaga jarak pada seseorang atau hal yang menyebabkan atau kondisi yang menyebabkan kita memicu perselisihan. Mungkin kita bisa menjaga jarak atau menghindari. Kemudian ada juga mungkin kita lebih baik berdiam diri, atau mengalah, bersabar, ya, atau bisa juga kita banyak-banyak beristighfar, ya kan? Kita bisa perbanyak istighfar, atau juga kita menjaga wudhu juga bisa, benar kan? Banyak hal sebenarnya. Atau pada saat kita marah atau kita menghadapi kondisi yang menyebabkan kita emosi kita memuncak atau terpicu dengan amarah, kita bisa menghela nafas panjang-panjang, ya kan? Nah, itu juga bisa. Kenapa? Ketika amarah itu sudah ada di diri kita, itu bisa kita alami tidak hanya di lingkungan keluarga kan, di lingkungan kantor seperti Bu Guru, di lingkungan sekolah, apalagi bulan Ramadan kan kalian sekolah ya, berangkat sekolah, itu kan konflik dengan teman itu pasti ada, benar kan? Atau pada saat kita di perjalanan pun pasti ada juga yang tidak bisa menahan emosi, ya kan? Mungkin kalian juga sering lihat mungkin orang bersenggolan motor dengan motor, nah keluarlah kata-kata yang tidak pantas, ya gitu. Kita bisa berolahraga juga bisa, kan bisa kita olahraga yang rutin menjelang berbuka puasa atau setelah menjelang tidur, kita rutin itu juga nanti bisa untuk mengurangi stres sehingga kita jadi tenang, berpikir positif, dan jangan lupa kita tetap berdoa. Oh, jadi begitu ya Bu, cara efektif untuk mengendalikan emosi saat berpuasa. Betul. Kita lebih berfokus pada diri agar terhindar dari emosi tersebut. Iya. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan kita itu bisa menghela nafas agak panjang atau sedikit panjang. Itu bagaimana sih Bu maksudnya? Jadi gini,
ketika kita terpicu, kita dalam kondisi dengan catatan kita ini di bulan puasa ya, kita lagi beribadah puasa untuk menahan emosi atau amarah. Nah, ketika kita ada pada kondisi yang memicu kita bisa marah atau bisa membuat amarah kita keluar, kita bisa menahan diri dengan cara tarik nafas dalam-dalam. Dengan kita menarik nafas dalam-dalam itu mengurangi gejolak psikologis, ya. Itu bisa membantu gejolak jantung sehingga akan menjadi tenang. Jadi kita tarik nafas, menghela nafas panjang-panjang, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu akan membuat hati kita agak tenang. Dan jangan lupa istighfar, karena sebagai seorang muslim kan ucapan istighfar itu kan hal yang biasa ya, kita dalam kondisi apapun kita selalu mengucap istighfar. Itu kita jadi secara otomatis, secara refleks kita pasti akan teringat sama Allah kan, kita akan berbuat yang tidak sesuai dengan ini ya, karena kalau kita marah itu kan dekat dengan setan kan gitu. Atau mungkin tadi ketika kita tarik nafas dalam-dalam ya kan, kita keluarkan pelan-pelan, kita agak tenang, kita beristighfar. Kemudian kalau kita posisinya duduk, kita posisinya berdiri, kita bisa sambil kita duduk. Jadi ketika kita kondisi mau marah, kita berdiri kan, nah kita bisa kita duduk. Kalau dengan duduk kita masih marah, kita hindari. Kita mengalah bukan berarti kalah kan gitu. Iya. Bu, mau nanya deh, apa ada strategi khusus untuk menjaga ketenangan batin saat menjalani puasa? Itu tadi, jadi kita harus, bukan strategi khusus ya, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun itu ya. Artinya gini, ya dalam kondisi kita mengendalikan diri, semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus menjadi pribadi yang yang sabar, pribadi yang ikhlas. Ya, dalam menghadapi suatu persoalan apapun itu kita tidak boleh mengutamakan emosi. Jadi kita tetap harus berpositif thinking, hilangkan berprasangka yang negatif. Ya, dengan seperti itu nanti kalau hal-hal yang memicu kita marah kita masukkan ke dalam hati, atau perkataan atau perbuatan seseorang terhadap kita yang memicu kita untuk marah, kita masukkan ke dalam hati, kita tidak bisa berjiwa ikhlas gitu ya. Nanti itu akan mengendap ke dalam hati kita masukkan ke dalam hati, menjadi penyakit hati. Benar kan? Kalau jadi penyakit hati, kita nggak nyaman jadinya. Ya kan? Bukan ketenangan yang akan kita dapatkan. Maka dari itu ada suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan janganlah berbuat gaduh. Jika seseorang memarahi kamu, memusuhi kamu, hendaklah kita berkata kita sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Ketika kita tahu kita sudah berpuasa, ada teman kita juga berpuasa gitu ya, maka kita jangan berbuat gaduh, kan gitu. Ya. Kita harus bisa menahan diri. Ya. Untuk apa kita kita berpuasa, kita menjalankan ibadah puasa, tapi emosi tidak bisa, kita tetap emosi, kita tetap marah gitu ya, kan sia-sia. Kita hanya mendapatkan pahala, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus aja kan, mengurangi pahala kan. Nah, itu tidak membawa manfaat atau keberkahan buat kita. Oh, jadi gitu ya Bu, strategi khusus untuk menjaga ketenangan batin saat berpuasa. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih Bu cara menghindari konflik dengan orang lain ketika kita sedang menjalani ibadah puasa? Nah, itu tadi. Untuk menghindari konflik dengan orang lain ya, apalagi kita dalam posisi menjalankan ibadah puasa, itu tadi kita bisa menjaga jarak dengan orang yang memicu konflik ya, dengan seseorang yang memicu konflik. Lebih baik kita menghindar. Artinya gini, bukan berarti kita mengalah berarti kalah ya kan. Tadi saya sebutkan mengalah bukan berarti kalah ya kan.
Karena apa? Kita tidak ingin menyebabkan dosa lagi. Ketika amarah dari seseorang itu sudah marah ke kita menanggapi, ya kan? Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah akan memperburuk keadaan. Jelas otomatis kalau kita tanggapi sehingga menimbulkan konflik, kan puasa kita jelas sudah batal, tidak ada pahala di situ. Apalagi di bulan Ramadan sangat disayangkan sekali kan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, ya lebih baik kita menghindari akar permasalahan itu, atau menghindari orang atau kondisi yang memicu konflik kan gitu kan. Ya kita bisa melakukan kegiatan yang positif lah ya, daripada kita mendekati tadi seseorang atau kondisi yang memicu konflik kan gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, mungkin berpikir, melakukan hal-hal yang positif, banyak sekali kan yang bisa kita lakukan ya kan. Atau mungkin kita, misalkan kalian nih di sekolah gitu kan, misalkan kalian berkonflik dengan teman kamu satu sekolah, kalau bisa malah kita selesaikan, kita yang ngalah minta maaf dulu atau bagaimana. Bukan berarti kita minta maaf dulu berarti kita salah, kan tidak. Jadi itu fenomena yang sering terjadi ya, yang terjadi di antara siswa, bahkan di lingkungan kerja seperti Bu Guru pun sama gitu. Kalau tidak ada yang mengalah, ya itu ujungnya konflik pastinya. Jadi kita harus jadi pribadi yang tadi, yang berpositif thinking, yang bisa menahan nafsu, yang bisa mengontrol ya kan. Sabar, orang sabar itu kan ya kan akan disayangi oleh Allah. Ikhlas, apapun yang terjadi sama kita ikhlas menerima, kita berdoa kan gitu tadi. Jadi itu tadi, banyak hal positif yang bisa kita lakukan daripada kita memberi tanggapan yang tidak ada gunanya. Yang jelas-jelas pasti kita yang rugi sendiri kan gitu ya. Rugi dalam arti apa? Ya pasti puasa kita batal gitu ya. Buat apa? Kita hanya rugi, berarti kita kelaparan aja sama haus aja, tapi tidak mendapatkan pahalanya gitu ya. Banyak kok yang bisa kita lakukan ya. Bisa mungkin ngaji bareng, bisa di sela-sela mungkin seperti kalian yang seorang siswa ya kan, ketika ada jam kosong misalnya, kan konflik itu terjadi kalau seorang siswa bisa pas ada jam kosong kan. Kalau misalkan ada gurunya itu bisa terhindar, tapi kalau misalkan jam-jam kosong itu bisa aja terjadi. Mungkin orang yang membuat konflik mendekati kamu kan gitu ya. Nah itu kita bisa bisa ngaji bareng dengan teman, kita sholat duha misalnya ya kan, sholat sunnah ke masjid atau ke perpustakaan, atau mengerjakan ya kan tugas dan lain sebagainya. Banyak kok. Atau berzikir kan berzikir kan tidak harus selesai sholat aja kan. Nah dimanapun berada kita bisa berzikir, banyak-banyak istighfar kan gitu ya. Jadi kita memang harus bisa ngontrol kan. Lebih baik damai kan lebih indah daripada kita berselisih ya kan. Kalau kamu berselisih dengan teman kamu, nggak hanya di bulan puasa, di hari-hari biasa pun kamu juga tidak akan nyaman. Berangkat sekolah pun males kan ya. Apalagi dalam satu kelas itu kamu berkonflik dengan teman, wah nggak enak itu, nggak ada support untuk berangkat kan. Tapi kalau dalam satu kelas ya, terutama ya, itu seperti keluarga kan, damai ya kan, penuh kekeluargaan, hangat, kamu juga semangat sekolahnya. Apalagi berkonflik dengan guru juga kan sama ya, nggak enak juga kan. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan, malah kita harus perbanyak hal-hal yang positif, perbanyak kegiatan yang memberikan pahala, bener nggak? Iya, sangat disayangkan kalau sampai diisi dengan hal-hal yang membuat emosi kita terumbar gitu ya. Jangan lupa banyak istighfar, itu hal utama. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-24 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber Sama-sama. atas ilmu yang insya Allah bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, and subscribe ya. Acara ini disponsori oleh Smakermart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja di Smakermart ya. Layani dengan sepenuh hati. Saya Charlie Dwi dari Eskul Rohis dan rekan saya Nadine Filianti dari Eskul Jurnalistik
undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.